Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara input soal ya untuk teman-teman yang akan bertugas sebagai penginput soal pada ujian madrasah tahun ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk alamat masuknya gitu ya, karena kita sudah setting untuk IP masing-masing gitu ya, untuk IP masing-masing server yang nanti akan digunakan untuk ujian madrasah. Oke, untuk Bapak Ibu, bagaimana cara login dan alamat mana yang harus diketik, maka bisa disimak pada tampilan berikut. Oke. Untuk alamat akses ya, jadi kita namakan Mantasa Smart School. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa upload materi juga untuk pembelajaran, untuk alat evaluasi juga ada, dan nanti akan kita berikan tutorial pada beberapa bagian yang terpisah gitu ya. Nah, sekarang tugas kita dalam waktu dekat ini adalah bagaimana cara input soal ujian madrasah. Nah, yang pertama, kalau nanti aksesnya Bapak Ibu ada di luar madrasah atau di luar rumah gitu ya, atau di luar rumah, bisa menggunakan alamat URL ini Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu ini ya. Jadi secara lengkap ini bisa dikopas ya, bisa dikopas dari share yang akan dikirim oleh operator pada grup WA ya, pada grup WA. Kemudian untuk akses di madrasah, dalam arti karena kita sudah bagi di beberapa ruang ya untuk titik poinnya, maka Bapak Ibu bisa mengakses Mantasa Smart School ini dari alamat IP yang ada di sini ya. Nah, ini untuk alamat input soal ujian madrasah gitu. Jadi ada dua ini, monggo kalau nanti aksesnya di luar madrasah pakai alamat ini dengan syarat ya memanfaatkan pakai data atau wifi di rumah masing-masing. Kemudian kalau pakai alamat IP yang ada di sini, silakan Bapak Ibu untuk koneksi dengan wifi madrasah gitu. Baik, ketika Bapak Ibu nanti sudah masuk ke alamat salah satu di antara alamat yang ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan linknya pada tampilan berikut ya, pada layar antar muka seperti ini. Nah, di sini ada username dan password yang sudah kita buat untuk Bapak Ibu guru. Ya, di sini saya akan login untuk salah satu saja ya, salah satu username. Saya ambil acak misalkan. Nah, saya masuk ini ya. Nah, saya masuk ke user ini gitu. Oke. Nah, ini jadi tampilan nantinya yang akan Bapak Ibu temukan pada Mantasa Smart School seperti ini ya. Nah, di sini ada peserta ujian. Nah, gitu ya, ada peserta ujian yang sudah kita setting. Maka Bapak Ibu tinggal lihat aja, ini nggak usah repot-repot bingung masukkan nama-nama pesertanya. Nah, profile boleh, Bapak Ibu boleh merubahnya, tidak ada masalah. Jadi kalau memang nanti mungkin username dan passwordnya ingin diganti, boleh di sini ya. Mungkin ada NIP-nya juga, kemudian username dan passwordnya silahkan. Nanti kalau sudah selesai, klik perbarui data. Nah, yang terpenting ini Bapak Ibu, sekarang mari coba kita lihat pada bank soal. Nanti Bapak Ibu silahkan klik bank soal ini ya, ini aja langsung ya, karena untuk target kita adalah soal ujian madrasah. Langsung saja diketik bank soal. Kita sudah setting dan masukkan masing-masing di sini. Kita sudah masukkan
tugas Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau misal saya masuk ini di usernya atas nama Bu Yuni ini ya, berarti soal yang harus dimasukkan ini ya, ini adalah bank soal, ini adalah tempat memasukkan soal-soal nanti gitu. Nah, kalau nanti di view-nya Bapak Ibu di situ hanya ada satu mapel, berarti Bapak Ibu memang bertugas memasukkan satu mapel saja. Namun ketika di sini ada 3 mapel, berarti Bapak Ibu bertugas untuk memasukkan 3 mapel ini ya, masing-masing nanti memang harus dituntaskan ya, banyaknya soal berapa, kemudian pengaturannya ini sudah kita atur, sudah diatur oleh operator. Berarti Bapak Ibu tinggal klik yang sebelah sini saja. Ini diklik ya, klik Kurtis wajib ini ya, UM ini adalah ujian madrasah gitu ya. Saya ambil contoh Kurtis wajib, saya klik di sini ya, saya klik. Nah, ini sudah jelas. Jadi ini sudah memuat informasi-informasi yang diperlukan. Ya, jadi nah ini kalau saya perbesar kayak gini ya Ibu ya. Jadi levelnya ini kelas memang untuk konsumsi angkatan 19. Jurusannya di sini saya semua jurusan Quran hadis wajib gitu ya. Jumlah soalnya adalah 40 di sini. Jumlah soalnya 40. Opsinya adalah 5 yaitu A, B, C, D, E gitu ya. Soal IC-nya nggak ada karena memang kita tidak memunculkan soal IC nanti untuk ujian ini. KKM-nya adalah 75. Kelas yang nanti akan mengikuti ujian mapel Kurtis wajib ini adalah ini sudah kita setting. Bapak Ibu nggak usah bingung ini untuk kelas apa gitu ya, nggak usah, di sini sudah ada, sudah kita sediakan aja. Nah, tugas Bapak Ibu hanya di tombol ini Bapak Ibu, mohon untuk diperhatikan. Bapak Ibu tidak usah masuk ke tombol import atau edit atau yang lain, karena nanti kita akan manfaatkan di event atau di model atau jenis ujian yang lain nanti gitu. Jadi untuk ujian madrasah ini Bapak Ibu hanya memanfaatkan tombol yang ada di sini, hanya dimanfaatkan tombol soal dan materi saja. Tidak usah ini import kemudian edit, copy bank, tidak usah. Nah, saya ambil contoh satu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti klik yang ini tadi, yang sebelah sini, maka akan muncul menu seperti ini. Nah, Bapak Ibu cukup di sekali lagi soal dan materi. Nah, saya klik soal dan materi. Nah, di sini ada tombol-tombol Bapak Ibu, kalau sudah gitu memperhatikan menu yang ada di sini saja gitu. Menu yang ada di sini ada tombol tambah PG, Excel, print dan kosongkan. Saya coba jelaskan yang ini Bapak Ibu ya. Kalau tambah PG ya, berarti ini adalah tambah soal pilihan ganda. Nah gitu ya. Jadi tadi sudah kita setting soalnya ada 40, berarti kalau kita klik tambah PG, nah gitu. Nah, berarti di sini ada sudah 40 nomor ini. Ada 40 nomor yang siap Bapak Ibu untuk masukkan gitu. Siap untuk dimasukkan. Nah, gitu. Nah, saya kasih contoh satu dulu ya. Nah, ini adalah soal box untuk mengisi soal. Silakan Bapak Ibu diklik di sini. Diklik di sini agar kursor pindah ke kotak tempat kita input soal gitu ya. Ini soal nomor 1. Ini nomor 1 kan ya. Nah, kita klik dari sini. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sudah punya file, cukup buka file itu gitu ya. Cukup buka filenya. Kemudian persiapkan yang namanya ini Bapak Ibu ya, snipping tool. Nah, gitu, pakai snipping tool. Tuh. Nah, saya punya soal ini, misalkan ini soal fikih ya, misalkan saya punya soal fikih seperti ini. Nah, soalnya bebas, apakah nanti ABC-nya membuat berjajar seperti apa, nggak ada masalah. Yang penting nanti pada saat kita snipping jelas gitu aja, nggak apa-apa. Oke, nah saya coba snipping pakai ini ya, pakai tombol snipping ini, udah jelas ini, pakai new ya.
new. Nah, saya ingin soal nomor 1. Nah, saya gitu kan, sampai situ. Oke, begini. Saya lepas. Oke. Nah, langsung nanti akan diarahkan pada halaman ini. Kita langsung Ctrl C. Lagi ya. Setelah muncul tadi yang kita ingin masukkan soalnya, langsung saja Ctrl C, kita copy ya. Nah, lalu masuk ke alamat kita input soal tadi. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ini aja, langsung Ctrl V di sini. Nah, gitu, udah jadi. Gitu ya, udah jadi. Langsung Ctrl C, Ctrl V, udah jadi. Nah, ini adalah opsi pilihannya A, B, C, D gitu ya, A, B, C, D, E gitu. Nah, untuk menu yang ada di bawah ini sengaja kita tambahkan. Ada, kalau misalkan Bapak Ibu yang bahasa Inggris terutama ya, bahasa Inggris atau bahasa Arab boleh. Saya ambil contoh misalnya bahasa Inggris, pengen menampilkan conversation gitu ya, misalkan. Boleh di sini file-file audionya boleh dimasukkan sini. Panggil aja gitu. Jadi lewat file ini diklik, nah, nanti akan apa namanya diarahkan pada tempat penyimpanan file Bapak Ibu gitu ya. Nah, sudah masuk sini. Dan nanti pada saat dibuka oleh siswa ya audio modelnya gitu, bentuknya audio gitu. Biasanya bahasa Inggris kan yang ada listening atau dan yang lain-lainnya itu gitu. Baik. Kemudian ini soal Bapak Ibu ya. Ini soal sudah masuk kopas tadi ya. Nah, kemudian opsi pilihan jawaban A karena sudah ada di Sudah ada di sini. Sudah ada di kotak soal, kita cukup tuliskan A gitu aja ya udah. A gitu. A, kemudian B itu B, kemudian C. Gitu C. Di sana D. Kemudian yang paling akhir E gitu, E. Nah, E. Ini sudah lengkap Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan gambar ya, menambahkan gambar pun juga bisa langsung kopas seperti ini tadi di sini ya. Jadi misalkan di A ini mau dikasih apa gitu ya, dikasih gambar boleh di sini. Langsung ya. Saya misal ambil print screen dari tampilan layar ini gitu. Saya print screen, kemudian saya paste di situ, udah selesai gitu aja. Hanya kopas aja gitu ya. Oke, saya delete. Ini nanti isinya A. Nah, itu Bapak Ibu cara untuk input soal dan opsi pilihannya yang ada di sini. Nah, gitu. Ini lebih bebas Bapak Ibu juga bisa menambahkan audionya di sini, nggak masalah. Nah, berikutnya adalah pada di dekat opsi pilihan jawaban ini ada kunci Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus memunculkan kuncinya ya, agar nanti bisa terkoreksi dengan benar gitu. Misalkan kuncinya dari jawaban ini ya, misalnya kunci dari jawaban ini adalah B misal begitu misalkan. Ya sudah selesai, berarti nanti sistem akan ngatur skornya sendiri. Bapak Ibu nggak usah menentukan skornya berapa, tidak usah gitu, tidak usah. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu jangan lupa disimpan. Nah, ini ya disimpan ya, ini ada tombol simpan. Nah, simpan. Nah, soal berhasil disimpan. Nah, kalau sudah berhasil disimpan, maka kursor arahkan ke nomor berikutnya, nomor 2. Nah, gitu ya, nomor 2. Udah Bapak Ibu terus saja begitu ya, terus saja sampai 40 soal. Oke. Sampai 40 soal. Kalau memang misalkan sampai nomor 18, 19 itu sudah lelah gitu, boleh ditinggal istirahat, nggak apa-apa. Yang penting setelah selesai input soal, 1 soal, 2 soal, 3 soal, jangan lupa untuk disimpan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu untuk input soal ujian madrasah kali ini. Kalau ini saya silang gitu ya. Kalau ini saya silang, saya masih masukkan 1 soal kan ya. Saya masih masukkan 1 soal. Nah, saya silang. Nah, view-nya seperti ini nanti di anak-anak gitu. Jadi tampilannya di klien, di peserta seperti ini. Nah, ini tampilannya ya. Jadi sesuai kuncinya tentunya itu nggak akan kelihatan kan. Kuncinya nggak akan muncul gitu.
Nah, seperti ini. Ini cara input soal bagi Bapak Ibu guru. Nah, kemudian kalau nanti misalkan menginginkan untuk print out, ya untuk print out soal ini gitu. Soal yang sudah di input mau di print out boleh. Ini jadi tekan aja print itu, di print. Nah, kan muncul seperti ini, logonya udah ada, identitasnya udah ada, soalnya juga sudah ada di sini gitu. Tinggal berapa soal yang sudah kita masukkan. Gitu. Nah, Ibu, untuk bagaimana cara print ya, bagaimana cara print out soal yang sudah kita inputkan gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan untuk ini ya, jangan lupa kenapa ini tombol ini kita kasih warna merah ya, karena untuk hati-hati ya, untuk warning. Jangan sampai Bapak Ibu menekan tombol merah ini gitu. Kalau Bapak Ibu nggak sengaja menekan tombol merah, maka semua soal yang Bapak Ibu input ya, semua soal yang Bapak Ibu input akan hilang. Nah gitu, kosong langsung gitu ya, langsung hilang semua. Maka tolong hati-hati Bapak Ibu untuk tidak menekan tombol kosongkan ini gitu. Nah, pada saat seperti ini, tadi kan bisa ditinggal dulu ya untuk istirahat atau bagaimana, maka tampilannya seperti ini bisa ditambahkan lagi. Mau masuk ke nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, kita klik ini. Ya, tambahkan atau tambah PG ini, tambah PG. Nah, tambah, udah masuk lagi. Dan soal yang sudah dibuat pun bisa diedit lagi gitu. Misalkan, oh saya nggak jadilah soal nomor 1, saya nggak jadi soal ini ya. Tinggal klik di sini, langsung delete gitu, langsung di delete, ya hilang udah gitu. Nah, jadi saya kira ini lebih mudah dipakai ya. Monggo silakan Bapak Ibu untuk memanfaatkan Mantasa Smart School ini sebaik-baiknya. Saya kira sementara itu untuk ini ya masih saya kembali lagi, ini sudah saya simpan gitu, sudah saya simpan. Nah, berarti sebentar, ini saya harus kembali lagi ke bank soal dulu ya, ke bank soal. Nah, ini ada tombol aktif warna hijau ini menandakan bahwa soalnya sudah terisi gitu, nggak peduli berapapun jumlahnya, yang penting sudah terisi gitu, sudah terisi satu soal tadi kan gitu. Nah, jadi itu nanti mohon untuk diperhatikan beberapa, karena tampilnya nggak sama setiap Bapak Ibu guru, nanti ininya jumlah mapelnya yang harus diinput tidak sama, yang harus diinput itu tidak sama, sehingga nanti menyesuaikan ini aja gitu. Nah, ini untuk bagaimana Mantasa Smart School untuk mengcover terkait dengan ujian madrasah. Bapak Ibu nggak usah bingung ada tambahkan bank soal, nggak usah. Kita sudah menyediakan ini saja, langsung diklik input soal, selesai. Yang penting disimpan. Oke, saya kira itu sebelum tutorial ini saya akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol like ya, dan subscribe, dan juga tombol lonceng yang ada di sebelah kanan, karena nanti Bapak Ibu akan menerima notifikasi tutorial-tutorial terkait dengan Mantasa Smart School ini untuk bagian-bagian yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.